Yang kita lakukan, yang pertama mungkin sama dengan retail yang lain. Kita menggalakkan online sell. Online. Dari WhatsApp. Kemudian kita juga bikin waktu itu private shopping. Apa namanya? Private shopping. Private shopping. Yo, what's up yo, Adidawa Kacau Gusti. Jumpa lagi dengan saya, Bayu Prakoso, Brand Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Wah, hari ini kita akan ketemu seorang store manager cantik, gaul, bekas DJ sebelumnya. Oke, ikut Papi Bayu yuk. Yuk, Emma Rosarin. Oke, selamat malam Ibu. Selamat malam. Iya, teman-teman, kali ini kita datang ke Ibu Emma Rosarin. Iya. Ibu cantik ya. Cantik. Ini Ibu ini adalah store manager dari Parkson Hartono Mall ya Bu ya. Betul. Siap. Gini Bu. Mulai kapan nih Bu nih Ibu bekerja di Parkson gitu Bu? Oke, Parkson aja ya. Kalau sebelumnya di mana Bu kerjanya? Sebelumnya saya di Sentro. Oh, sempat di Sentro juga. Jadi mungkin saya cerita sedikit tentang awal karir kali ya. Siap. Boleh. Jadi saya ini kan nggak bisa diem orangnya. Oke. Jadi sejak sebenarnya lincah lah Ibu ya. ngedance. Iya. Jadi sebenarnya masuk ke retail ini bisa dibilang bukan kecelakaan sejarah sih ya, tapi memang mungkin mengarahkan ke situ. Karena sebenarnya basicnya bukan di situ gitu. Jadi saya SMA itu penyiar. Penyiar radio? Penyiar radio saya sejak SMA sampai selesai kuliah. Radio apa Bu? Di kota kecil non jauh di sana, di Cilacap. Oke. Sebagai DJ remaja waktu itu. Luar biasa. Ampun DJ. Ampun DJ. Siap. Panggilannya DJ. Iya. Jadi dari situ pengen jadi jurnalis gitu, pengen jadi wartawan. Masuklah ke salah satu kampus di Jogja, jurusannya adalah jurnalistik. Ya, terus kemudian Ikom lah ya. Terus? Tapi tetap aja sambil kuliah pun saya masih bekerja penyiar radio di Channel 5. Kemudian di RCM Radio Net gitu ya. Lah kebalik, seharusnya Ibu yang wawancara saya. Sudah lama. Saya grogi malah jadinya. Gimana? Sudah puluhan tahun itu. Terus gitu. Gimana Mbak? Terus habis itu pernah juga masuk ke mall di bagian apa sih namanya resepsionis ya. Oh, yang itu di di Galleria Mall. Galleria Mall kan waktu itu paling hits ya di Jogja ya. Iya benar. Di situ. Terus kemudian ketika lulus, darah jurnalisnya nih masih kenceng dong. Saya masuk ke mimbar legislatif di DPRD. Itu kan ada suka yang bikin berita mimbar legislatif. Tentang kegiatan DPR kegiatan gitu DPR, ya. kegiatan Dewan, terus Siap. kemudian kegiatan anggota Dewan gitu. Banyak meliput kemana-mana sendiri, masih penyiar juga waktu itu. Jadi ada satu waktu memang saya bekerja di 3 tempat sekaligus. Gitu. Ngeri banget. Bagi waktunya gimana? Pagi, siang, sore, atau gimana? Karena kalau siaran saya ngambilnya yang malam. Oh, siarannya malam? Tapi bukan suara yang krisik-krisik gitu loh ya. Itu udah habis berarti ya. Jadi dibagi begitu. Jadi malam siaran atau pagi sebelum orang aktivitas saya siaran mulai dari jam 5 pagi. Kalau puasa jam 3 pagi ya seperti itulah. Ya, luar jadi dibagi biasa, bener. Kapan tidurnya Bu ya gitu Bu? Nah itu dah, sambil siaran tidur. Kalau iklan tidur. Siap. Terus kemudian darah jurnalisnya masih kenceng nih. Meliput kemana-mana kan seantero Jogja yang tadinya nggak tahu tentang daerah Bribin, Wonosari, sampai ke sana naik motor gitu ya. Lama-lama mikir. Wonder Woman deh Bu ya. Siap. Kok kayaknya bukan passion saya di sini gitu. Nggak tahu, itu terbesit begitu saja gitu. Oke. Kayaknya bukan passion aku nih di sini di jurnalis. Padahal sejak SMA udah pengen banget tuh jadi wartawan, sampai masuk ke penyiar, sampai masuk kemana-mana gitu ya. Ternyata ada satu titik yang dalam hati, ini kayaknya bukan passion saya. Oke.
akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Saya waktu itu fokus akhirnya hanya siaran saja. Oh, siaran aja. Siaran on air, off air gitu ya. Terus kemudian di tahun 2006 itu saya lihat saya lulus 2004. Waktu itu kuliah hanya 3 tahun 4 bulan karena ngejar waktu, gantian sama adik kan ya. Ngejar waktu. Jadi S1 saya tempuh 3 tahun 4 bulan gitu. Pinter lah ya Bu ya. Kepepet. Lumayan. Kepepet itu. Kalau nggak gitu nanti susah biayanya gitu kan. Terus akhirnya setelah itu lihat dong di KR. Kan kalau dulu lowongan masih di KR ya. Ada dong dicari untuk Sentro Department Store. Apaan nih ya Sentro gitu ya. Yang ada kan juga Sentro biliar kan ya waktu zaman dulu. Jauh lah ini, ngeri. Jangan-jangan Sentro biliar. Siap. Terus habis itu oke deh gitu. Cobalah daftar, oh mungkin kayak Matahari kali ya, Matahari Department Store mungkin ya. Oke, saya masukin lah lamaran ke situ ya. Nggak tahu gimana ya, mungkin sudah jalannya. Katanya sih waktu itu pelamarnya sampai ribuan orang katanya. Siap. Karena kan itu pertama kali Sentro ada di Jogja? Iya, 2006 Sentro pertama kali ada di Jogja. Saya waktu itu daftar, saya ingat sekali saya diterima tanggal 1 April. 1 April. Jadi banyak cerita tentang bulan April. Nanti akan ternyata setelah ditelusuri mengikuti karir saya itu April gitu. Kebetulan saya juga ulang tahun di bulan April gitu. Waduh, luar biasa. Nah, terus kemudian masuklah seleksi ke situ. Waktu itu saya mendaftar sebagai junior supervisor atau floor koordinator. Saya cuma mikir floor, lantai, ngapain nih di lantai diapain nih gitu kan ya. Lantai sama diapain. kayak Bu Siwi ya, awalnya berarti floor koordinator ya. Floor koordinator. Terus kemudian masuklah ke situ, katanya waktu itu yang melamar ribuan orang katanya. Nah, kemudian saya masuk ke situ, kemudian ikut openingnya Sentro Ambarukmo. Saya masuk menjadi floor koordinator. Belum nyampe 1 tahun, kayaknya sekitar 6 bulan, saya dipromosikan menjadi supervisor. Oke, 6 bulan? Iya, 6 bulan, nggak nyampe 1 tahun. Jadi floor supervisor, oke. Kemudian dari situ saya melihat perusahaan ini adalah perusahaan yang bisa berkembang gitu ya. Jadi oke, saya akan fokus gitu. Padahal sebenarnya zaman dulu belum punya basic sama sekali tentang retail ya. Hitung-hitungan angka aja saya paling anti gitu. Masuk jurusan komunikasi ini yang nggak ada matematikanya. Iya benar. Kan, ya? Saya malah masuknya ke retail gitu ya. Itu dia, hitungannya angka terus kan setiap hari stok, gitu kan. apa semua segala macam. Semuanya target Yes. kan. Ya. Terus ya sudah. 2006 di sini di Sentro Ambarukmo, kemudian promosi menjadi supervisor. Kemudian 2010 kalau nggak salah saya promosi menjadi asisten store manager. Promosi jadi asisten store manager. Ya, 2010 ya? 2010. Terus kemudian ketika promosi kan waktu itu harus keluar kota. Oh, pindah dulu. Harus. Jadi belajar sesuatu yang baru. Pindah dulu ke waktu itu saya dipindah ke Serpong. Tangerang. Oh, saya orang Tangerang, Bu. Ciledug tapi saya. Oh, jangan kita pernah ketemu ya. mungkin. 2010 ya? Membantu openingnya Sentro Sumarekon Serpong. Oh, Sumarekon, siap. Gitu. Jadi di Jogja buka toko, di Serpong juga buka toko. Oke. Kemudian waktu itu saya harus berjauhan dengan anak gitu ya. Karena waktu itu 3 tahun. Oh, sudah ada anak ya? Sudah. Siap. Sepertinya tidak sanggup kalau harus berjauhan dengan anak terlalu lama. Saya minta dikembalikan ke Jogja. Dengan berat hati waktu itu store manager saya, ya sudah oke, kamu kembali ke Jogja gitu kan. Kemudian di Jogja 2013 saya dapat kesempatan promosi untuk menjadi store manager. Oke, tapi masih Sentro kan? Masih di Sentro. Kemudian 2013 saya promosi menjadi store manager. Saya ditempatkan di Sentro Plaza Ambarukmo. Oh, di situ dulu sebelumnya? Iya, di Sentro dulu. Saya di Sentro Plaza Ambarukmo dulu. Sini buka. 2015 ditawarin dong. Ini ada tantangan baru nih. Oh, apa nih gitu kan ya? Parkson. Oke, saya tahu Parkson. Parkson kan pertama itu dulu adalah di Medan. Kedua ini adalah Parkson ketiga setelah Parkson. Tapi satu perusahaan ya? Masih satu perusahaan. Jadi Parkson brand baru, nggak gampang dong ya. Dulu orang waktu Sentro baru pertama buka aja, saya ingat sekali saya berdiri di entrance gitu ya, ada customer mau masuk, ojo mlebu, larang ya.
oh nggak apa-apa ibu silakan gitu kan, silakan ibu selamat datang gitu ya. Oh jumlah ibu larang ya. Iya benar. Image dulu begitu Sentro gitu kan ya. Terus satu-satunya Dep Store yang buka sampai jam 10 malam dulu kan Sentro ya. Lainnya kan jam 9. Kemudian dengan konsep yang baru itu kan juga Sentro. Oke, berarti ini Parkson dengan brand yang baru gitu kan ya. Marketnya kalau dilihat di awal itu adalah sedikit lebih di atas Sentro, tapi sedikit secara ambience. Iya, hampir sama sih produknya Bu. Produknya sama. Sebenarnya kalau produk itu sama, yang membedakan hanya fasilitas dan ambience serta luasan. Berarti ininya ya apa namanya kayak dekorasinya, betul. bikinnya lebih mewah ya. Siap. Jadi saya berpikir waktu itu, oke atau tidak gitu. Bos saya waktu itu ajak ngomong tidak dengan situasi yang formal. Waktu itu saya ingat kita lagi jalan-jalan ke Bromo waktu itu. Pas itu lagi di mobil Jeep, Mak, kamu mau nggak new challenge? Wah, apa ini lagi liburan Pak, kenapa ngomongin kerjaan gitu kan? Disampaikan bahwa kita akan buka Parkson dengan luasan hampir 2 kali lipat Sentro. Ini luasannya 11.700 meter. Oke, saya terima tantangannya gitu ya. Karena kan new brand, kemudian ya menantang. Menurut saya waktu itu sangat menantang. Gitu. Ya sudah, kemudian buka opening di sini kan Desember 2015. Oh 2015 ya. 22 Desember 2015. Itu saya ingat sekali. Oke, kita buka toko gitu ya dengan kondisi mall yang masih waktu itu masih okupansi masih 10%. Oh, sepi ya masih ya? Masih belum jadi. Oh, masih belum jadi. Masih banyak yang belum jadi. Jadi yang kita buka termasuk yang awal gitu. Oke. Ya sudah, setelah itu sampai saat ini masih di Parkson. Berarti Ibu dari pertama Parkson buka sudah jadi store manager Parkson? Yang di Parkson iya. Sebelumnya di store manager Sentro Ambarukmo. Luar biasa, siap. Kenapa waktu itu saya menerima tantangan? Karena Parkson muncul dengan wajah yang baru gitu ya. Kita bisa dibilang mengambil, kalau dibilang itu Blue Ocean, yang Dep Store lain tidak punya. Di sini kita banyak sekali fasilitas. Ada nappy change, playground, mini lounge, ya terus kemudian ada wifi area dan macam-macam. Jadi memang dibikinnya gitu ya, kayak satu kota sendiri lah ya gitu ya. Siap. Jadi pokoknya kalau customer kesini ya udah dapat apa yang mereka semua dapat. Kemudian kita lebih mengutamakan kenyamanan. Makanya sampai ada, kalau di bawah tadi lihat ada piano, grand piano, itu kita sediakan untuk customer yang memang mau main. Oh, emang boleh ya Bu ya? Kirain pajangan doang. Boleh. Saya mau main, boleh habis ini main Bu. Tapi nggak bisa juga sih Bu. Itu dia. Jadi kalau waktu sebelum pandemi itu setiap weekend itu ada anak-anak grup yang main di situ. Gitu. Anak-anak SMA, anak-anak kecil-kecil main-main setiap minggu tuh, hampir setiap minggu ada. Siap. Nah, Ibu kan ngomongin pandemi nih. Nah, saya juga mau nanya Bu. Kan iya, namanya pandemi, corona segala macam ini turun ya Bu, semua. Saya pun di mobil pun turun 2/3 lah, hampir 70% lah penjualannya. Ya. Nah, kalau Ibu, apa yang dilakuin Bu? Strategi apa yang dilakuin sama Parkson di saat pandemi kemarin? Manajemen krisis jelas, gitu ya. Kemudian kalau untuk, kan kita harus survive, apapun yang dilakukan. Kita lihat waktu itu memang orang takut datang ke mall, gitu ya. Orang lebih suka di rumah. Jadi kan lebih baik kita yang menjemput bola. Yang kita lakukan, yang pertama mungkin sama dengan retail yang lain. Kita menggalakkan online sell. Online. Dari WhatsApp. Kemudian kita juga bikin waktu itu private shopping. Apa namanya? Private shopping. Itu gimana? Jadi gini, kalau misal ada customer yang mau belanja, tapi takut gitu ya, boleh datang sebelum jam operasional. Oh gitu? Boleh datang sebelum jam operasional toko, boleh belanja. Kan mungkin mereka ketakutan kan ketemu dengan customer yang lain takut berdekatan, takut apa gitu ya. Itu kita galakan private shopping, WA online. Gitu, karena itu yang bisa kita lakukan. Saya tertarik di private shoppingnya, berarti ada yang jagain sebelum toko ini buka. Yes, tapi tidak semua karyawan, hanya beberapa saja yang memfasilitasi bahwa ini ada yang mau belanja nih sebelum jam operasional gitu. Emang standby?
Emang standar. Ya kita tunjuk aja. Tidak banyak-banyak karena kan kita juga harus lakukan efisiensi budget. Betul gitu, itu ya. yang paling penting banget memang Bu. Bener ya, ampun deh ya gitu. Keren. Online itu juga berjalan. WA online masih termaintain sampai saat ini. Ada ya kayak apa? Sentro kan juga ada tuh WA ininya. Nanti boleh dimunculin. Boleh kayak nanti kita munculin juga di sini Bu nomornya ntar. Ya itu ada juga. Jadi memfasilitasi juga untuk customer yang berada di luar Jogja. Mungkin kan customer kita juga banyak dari Semarang ataupun Solo. Jadi berapa kali juga kita kirim ke Semarang, kita kirim ke Solo. Jadi mau tidak mau yang tadinya bukan bergerak di bidang jualan online, jadi kita harus segera berubah. Karena situasi yang begitu harus segera berubah. Ayo kita harus belajar nih gimana caranya biar customer tetap puas, pengiriman on time dan macam-macam. Gitu. Nah, gempuran toko online sendiri gimana Bu? Ada Shopee, ada Tokopedia, ada yang lain-lain lah. Pokoknya yang sejenis gitu. Gimana? Apa yang Ibu lakukan, apa yang Paksen lakukan untuk menghadapi itu? Karena nggak mungkin kan kita menolak teknologi, itu nggak mungkin. Iya, betul. Ya kan kayak taksi biru itu juga kan? Iya. Yang tadinya wah fight mati-matian, akhirnya gimana ya tetap aja gabung juga ikut di situ juga. Iya, akhirnya gabung juga. Kalau Paksen sendiri gimana Bu? Yang tadi jadi mulai digencarkan lagi promosi lewat media online dan kita lebih maintain customer loyal. Kami kan juga banyak sekali program untuk customer loyal, member loyal. Itu yang terus di-maintain. Jadi ada program poin, ada program benefit untuk customer loyal kami. Itu tetap kami maintain. Di sisi lain tetap juga untuk menebar jala untuk cari customer baru. Kalau yang kita lakukan untuk pandemi saat ini adalah mulai gencar melakukan promosi lewat online. Kayak kemarin minggu yang lalu kita baru promosi ada satu brand di kami, Bokoroko. Itu customernya luar biasa loyalnya. Kami lakukan penawaran, kemudian materi yang membuat customer bahwa oh ini bermanfaat nih buat kami. Waktu itu kita ngambil temanya adalah sepatu. Gimana sih pakai sepatu yang nyaman ketika kondisi new normal. Lewat apa Bu toolsnya? Toolsnya waktu itu kita lewat IG online. IG live ya? Iya, IG live, kerjasama dengan brand, kemudian dengan Paksen. Dan ini kita akan lakukan continue. Karena kan sekarang orang udah semuanya gadget ya, semuanya online. Jadi mau tidak mau kita harus masuk ke situ. Iya, itu yang akan ngeri kan ke depannya. Iya. Toko offline ini. Tapi yakin istilahnya online pun nggak akan mematikan offline. Tapi kalau seandainya yang ini ada online-nya juga, pasti kan keren. Iya, bisa jalannya bisa bareng. Gitu. Kalau untuk yang offline tadi ya kita diferensiasinya adalah tadi kita menyediakan semua fasilitas yang keluarga sediakan. Kalau sebelum pandemi, tagline-nya untuk Paksen di sini adalah Entertainment Dev Store. Entertainment Dev Store. Kenapa begitu? Karena saya Paksen dengan Sentro di Jogja sudah lebih terkenal lebih dahulu ya. Dia 2006, kita baru buka 2015. Saya harus ngambil Blue Ocean-nya, maksudnya tidak secara semuanya, karena kan kita juga tetap sama-sama retail. Tetapi apa yang bisa didapatkan customer berbeda dengan daftar yang lain, itu tadi fasilitas yang tadi. Kemudian untuk event activity itu dilakukan minimal dalam 1 bulan 1-2 event besar. Sasarannya adalah komunitas-komunitas yang ada di Jogja. Wah, ini keren dong. Punya komunitas banyak ya Bu ya? Iya, insya Allah. Mantap. Gitu. Jadi sasarannya adalah kalau di Jogja itu kan banyak ya. Kalau komunitas untuk perempuannya itu kan banyak komunitas pebisnis, kemudian komunitas sosialita, arisan. Jadi di sini pun kita pernah bikin. Jadi arisan di mall. Kalau selama ini kan arisan di hotel, arisan di restoran, itu kita bikinnya adalah arisan di mall. Jadi sudah ada schedule-nya waktu pas sebelum pandemi itu rutin. Ada aja yang arisan di kita. Lucu juga ya. Kita beri fasilitas gitu ya. Oke, free F&B, kita kasih free voucher, datang silakan mau bikin apapun, mau cooking demo boleh, mau beauty boleh, apapun boleh. Jadi tadi ya Blue Ocean tadi ya. Iya, karena kita nyari yang nggak padat. Yang nggak ada orang nggak mungkin ngambil gitu, mungkin nggak banyak ngambil. Jadi nyasarnya adalah ke komunitas. Komunitas wanitanya itu. Kemudian komunitas anak-anak itu kan banyak sekali. Komunitas anak-anak. Apalagi yang hubungannya dengan edukasi. Oh, kayak
sekolah-sekolah musik. Sekolah-sekolah musik. Oh, iya. Purwacaraka. Terus habis itu dolanan desa. Waktu itu saya kerjasama sama apa tuh kampus universitas taman siswa apa yang dia punya wadah untuk anak-anak sanggar gitu ya. Sanggar untuk mengalihkan anak-anak dari gadget. Itu rutin kita undang. Kita undang sih, mainan yuk dolanan anak, kita main bersama gitu. Terus kemudian ya itulah komunitas itu yang kita ambil. Terus kemudian pernah juga main di distro yang komunitas distro, kita pernah bikin distro fair di sini, padahal kan distro biasanya tidak masuk ke Dep Store gitu ya. Itu kita tarik distro lokal waktu itu dengan Pak Eko Nimko gitu-gitu. Itu kita tarik. Jadi entertainment Dep Store waktu sebelum pandemi. Siap. Gitu. Sekarang karena pandemi jadi kita masuk dulu yang online dulu. Tapi nggak ada rencana ke aplikasi? Aplikasi intens ke aplikasi belum? Nggak ya, belum ya. Sementara ini kita masih pakai WA. Fokus di situ ya. Siap. Oke, Bu, itu kan tadi sudah keren perjalanan Ibu dan segala macam ya, Bu ya. Pasti pernah gagal dong. Iya. Oke. Kan nggak selalu orang mulus-mulus gitu ya, Bu ya. Yes. Nah, apa sih Bu hambatan atau kegagalan terbesar lah yang pernah Ibu alami dalam perjalanan karir? Oke. Perjalanan karir, kegagalan terbesar. Waktu itu saya jadi supervisor, mau naik ke asisten store manager. Tokonya waktu itu masih sedikit, jadi kursinya masih sangat sedikit yang diperebutkan gitu ya. Karena kan berarti harus kandidat toko apa, kota mana itu yang akan dimunculkan akan memenangkan. Kompetisi lah ya. Kompetisi. Saya gagal 3 kali. 3 kali gagal? Yes. 3 kali. Saya gagal pertama, masih bisa menerima. Kedua, Ketiga, saya mundur. Ayo, emang ini ada kesempatan lagi? Nggak, Pak. Saya mundur. Saya nggak mau? Saya nggak mau. Sudah, saya nggak tertarik. Sudah bilang gitu. Karena mungkin waktu itu kondisinya, ini aku udah ketiga kali gitu ya. Ini aku sudah ketiga kali. Apalagi yang kurang dari aku? Gitu pikirannya gitu waktu itu. Kemudian, lingkungan saya waktu itu mendukung sekali. Tim saya waktu itu yang di Sentro Ambarukung itu sangat mendukung. Dan kuncinya adalah saya berusaha untuk berpikir positif. Jadi melihat segala sesuatu dari sisi positif. Itu semua pasti ada positifnya. Dari situ akhirnya saya bangkit. Oke Pak, saya mau maju. Coba lagi. Siap. Ketiga kali itu pas dengan ketiga ya. Pas ketiga itu dengan kondisi yang sudahlah, saya nggak mau awalnya begitu. Terus karena berusaha berpikir positif tadi, mendapat dukungan keluarga, mendapat dukungan dari teman-teman satu tim, akhirnya saya tekad bulat maju lagi. Siap. Dan baru berhasil. Dan itu harus yang ke Serpong. Jauh ya. Siap. Gitu. Oke Bu, Ibu sudah lihat tadi, berarti kan dari 3 kali kegagalan, ternyata yang terakhir bagus. Nah, manfaat kegagalan tersebut itu buat Bu Emma? Sebagai cambuk. Yes, karena gini, perasaan gagal itu kan tidak enak ya, betul ya. Perasaan gagal tidak enak. Kayak useless gitu ya Bu? Iya, ini apa sih yang kurang, kenapa sih bisa gagal gitu ya. Ketika kemarin waktu itu mengalami kegagalan, akhirnya sebagai cambuk. Jangan lagi dong ngalamin begitu, nggak enak dong rasanya. Gitu. Jadi mau nggak mau harus mati-matian lah, harus maksimal sekarang. Siap. Oke, untuk sukses itu ada harga yang harus dibayar Bu, ya kan? Seberapa besar yang udah Ibu bayar atau korbanin? Nggak tahu ya, saya tidak melihat perjalanan saya terdahulu itu sebagai pengorbanan atau sebagai sesuatu yang saya harus korbankan untuk mendapatkan ini, tidak gitu ya. Saya tidak merasa itu sebagai sesuatu yang dikorbankan. Passion banget ya Bu ya? Iya. Asik. Saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang dikorbankan. Siap. Ya, mungkin pokoknya begini ya, gue seneng, happy kok gitu ya. Orang passion aku di sini kok ya. Kalau kayak tadi kayak jurnalis gitu ya. Dari awal tuh kan kayaknya pengen banget ya, passion gue kayaknya di sini. Satu detik saya bilang, ini bukan passion saya. Ya sudah, mending lepaskan saja, cari passionmu di mana gitu. Cakep sekali. Siap. Ternyata passionnya di retail gitu. Di retail ya. Gak bisa diem. Setiap hari beda terus. Siap. Terus selain dikerja ini Bu, pasti kan Ibu punya kehidupan lain dong Ibu ya? Iya dong, harus dong, biar balance. Siap. Apa Bu, kegiatan apa sih Bu yang dikerjain selain di Parkson ini Bu? Oke, saya aktif di beberapa komunitas.
biasa kalau ibu kan suka arisan ya. Cuma kalau arisan ini saya lebih suka ke yang kegiatan sosial. Jadi saya tergabung di YCC, Yogyakarta Charity Community. Yogyakarta Charity Community. Itu cewek semua ya, Bu? Cewek semua. Cowoknya cuma fotografer. Oh, saya mau ikut pernah. Jadi cuma fotografer yang cowok. Jadi ini anggotanya di atas 100 orang. Banyak amat. Banyak. Dan banyak sekali yang memang wanita-wanita yang hebat menurut saya. Jadi banyak yang punya bisnis. Ya hebat saya bilang. Dan mereka fokusnya, grup ini, YCC ini fokusnya ke kegiatan sosial. Itu setiap 2 bulan kita ada bakso, setiap bulan ada kegiatan, selalu sasarannya adalah ya wilayah Jogja aja. Mau panti asuhan, mau pasar-pasar tradisional, atau mau ke daerah-daerah yang memang perlu kita bantu fokus ke situ. Kemudian yang kedua adalah aduh Bu, mohon di list ya Bu ya. Buat podcast Papi Bayu berikutnya 100 episode lumayan. Boleh. Ayo ikut. Tapi kan wanita keren semua ya Bu ya. Siap. Terus kemudian herbal itu komunitas juga sosial juga, tetapi dia lebih ke apa namanya? Pengobatan. Bukan orang bilang herbal karena pengobatan sebenarnya bukan. Itu lebih ke agama sih. Jadi hafalan Al-Qur'an gitu. Cuma kegiatannya adalah sosial. Setiap bulan pasti ke panti, ke pesantren, ke yatim piatu untuk sumbangkan dana dan macam-macam. Keren bener ya, luar biasa ya. Kemudian yang ketiga, saya sekarang sedang bergabung di Rotary. Jalan ya? Jalan. Tahun ini presiden elect gitu ya di klub Mangkubumi. Itu ownerku kayaknya ikut Bu. Rotary. Klubnya mana? Rotary, saya nggak ngerti pokoknya. Cuman itu kan Rotary orang-orang hebatnya Jogja semua isinya. Ya gitu, jadi ikut di situ di klub Mangkubumi. PR-nya tahun depan nih. Jadi presiden gitu kan. Kalau presiden kan harus punya apa namanya? Ibu? Iya, di klub itu. Dicalonin? Iya, di klub itu. Padahal saya juga belum lama. Ini apa-apaan kok saya langsung jadi presiden elect terus tahun depan presiden gitu ya. Tapi ternyata setelah saya lihat, oh kegiatannya kemanusiaan juga gitu. Maksudnya tentang kemanusiaan gitu. Jadi setiap bulan ada program entah donor darah, entah ada sekarang lagi program pendidikan untuk kasih kita lagi mencanangkan program pendidikan untuk kasih training ke beberapa sekolah kayak gitu-gitu. Siap. Gitu. Saya diajak Bu ya, besok-besok saya WA ya Bu. Boleh, ikut ayo. Ikutan beneran, saya pengen deh Bu. Boleh. Keren loh. Gitu. Jadi ternyata Bu Emma ini selain store manager yang keren, tapi juga orang yang tergabung dalam banyak komunitas. Ya. Gaul banget pasti ya Bu ya. Enggak gitu juga sih. Hijau tadi. Ya siap. Ya. Keren. Oke Bu, apa mimpi seorang Emma Rosarin ke depan? Mimpi besarnya, big dream. Mimpi besar saya cuma satu. Lihat anak saya berhasil. Asik. Itu aja. Simple. Itu aja, simple. Tapi banyak, gede, luas. Jelasinnya susah itu, panjang. Tapi luas ya, siap. Oke, Bu Emma, kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Ini pesan-pesan buat penonton podcast Papi Bayu. Kasih quotes lah dari seorang Ibu Emma Rosarin. Iya. Tadi saya udah berapa kali disebutin. Temukan passionmu, lakukan yang terbaik. Siap. Ya, Thank you banget. Keren banget Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman semua masih pengen lagi ngelihat mentor-mentor keren dan kece begini, jangan lupa subscribe di sini. Terus tekan tombol loncengnya, ya Bu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios, salam olahraga. Makasih banyak Ibu, thank you.